Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-18. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is Daryl Cryptomology episode yang ke-18. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Karena gue gak pernah buka jasa investasi atau titip-titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada menghubungi kalian, terutama dari Telegram yang mengatasnamakan gue dan mereka suruh kalian transfer, jangan ditransfer karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, berbicara tentang kripto ya. Jadi di minggu kemarin itu kripto lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang bagus, teman-teman ya. Dia berhasil ditutup di level 40 ribuan ya, sampai hari Rabu kemarin itu bergeraknya di 40 ribu ya, dan juga di 39 ribuan ya. Dan sekarang dia sedang menghadapi minor resistance-nya teman-teman ya di level 40.700. Dan apakah dia bisa menjadi awal bullish ya. Jadi nanti kita akan bahas juga. Dan altcoin juga sama ya, kedongkrak otomatis. Kalau misalnya Bitcoin itu naik, otomatis altcoin-nya juga ikut kedongkrak. Dan bagaimana untuk level-level selanjutnya, apa yang harus ditembus untuk mereka itu supaya jadi bullish ya. Nanti kita akan bahas semuanya dan seperti biasa kita akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang menggunakan TradingView ya. Dan ini adalah di depan kalian itu adalah chart dari total market cap untuk cryptocurrency. Jadi gabungan antara altcoin dan Bitcoin ya, bagaimana perputarannya atau uangnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini dari minggu lalu ya, seperti saya bilang teman-teman ya, itu kemarin dia ada di support dan akhirnya dia rebound. Itu good news sekali dan memang dia kegerus ke atas terus ya, naik terus ke atas, kedorong ke atas sampai akhirnya dia bisa break area pentingnya yaitu di level 1,482 triliun ya. Dan juga di 1,433 sampai 1,482 ini. Ya udah di break ke atas. Ini berarti pertanda yang bagus sekali untuk cryptocurrency karena ini sudah bisa menjadi awal bullish, teman-teman ya. Dan level selanjutnya harus di break itu adalah level 1,569 T ya. Jadi ini pelan-pelan dia harus ke atas ya. Di sini di hari Senin, teman-teman ya. Di hari Senin tuh kemarin dia sempat break ke 1,6 T. Tetapi dia ke reject, teman-teman. Tapi ternyata pas di reject itu dia tidak turun ya, malahan dia malah merangkak naik lagi, malah nge-fill dia punya rejectionnya ini, yang artinya buyer powernya itu makin besar dan kemungkinan besar dia masih bisa ditembus nih 1,56 T-nya dan itu bisa menjadi awal yang baik. Semoga kalau misalnya dia bisa tembus 1,5-nya, dia bisa balik lagi ke high-nya, teman-teman ya, bisa balik lagi ke high-nya di 2,5 triliun, teman-teman ya. Nah, kemudian mapnya seperti apa setelah dia tembus 1,5 ya, 1,5 ditembus ya, kemudian break next levelnya 1,77 dan kemudian finalnya nanti di 2 ya, di 2 triliun, teman-teman ya, di 2 triliun dolar. Ini adalah finalnya. Kenapa? Karena 2T ini adalah sellernya, teman-teman ya, sellernya itu ada di sini semua. Ini merupakan area supply-nya ya, jadi nanti kita lihat apakah dia bisa sampai ke 2T ya. Jadi kita berharap dulu target terdekatnya itu yang idealnya adalah di 2T, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada perubahan arah tersebut. Nah, ini form dari patternnya pun juga ada pattern membalikan reversal trendnya ya, teman-teman ya. Di sini dia sudah membuat higher high ya di minornya seperti ini, dan dia kalau misalnya retrace pun dan dia bikin satu kali higher high lagi, itu berarti sudah transisi di minornya menjadi bullish ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan besarnya, ini bisa saja menjadi awal, teman-teman ya, bisa menjadi awal pergerakan bullish trend baru ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngumpulin koin-koin, mungkin sekarang ini adalah waktunya, teman-teman, untuk mulai ngumpulin. Kenapa? Karena bisa jadi ini kalau dia sudah bisa break ke area 1,6 dan bahkan sampai ke 2T, berarti itu bisa jadi dia badan tren baru, teman-teman ya. Yang teman-teman bisa lihat pembentukannya seperti ini ya. Dan kalau misalnya kita ukur dari dengan menggunakan rulers, teman-teman ya, dari sini kita ukur. Kita lihat, saya ambil dari sini sampai ke sebelah sini, yaitu sekitar 249 hari. Nah, ini mungkin aja kalau misalnya dia retracementnya seperti ini yang panjang ya, teman-teman ya, seperti ini retracementnya sudah habis dan dia bikin baru, mungkin 200
hari ke depan teman-teman ya, atau setahun ke depan itu bisa menjadi bullish trend yang baru ya, yang mana dia mungkin bisa mencapai higher high-nya ya, yang bisa dilihat seperti ini. Pada saat dia retrace dia bisa mencapai higher high-nya bisa di level 3,6 sampai ke 4T teman-teman ya. Nah ini jadi kalau misalnya kalian mau ngumpulin koin, maybe this is the time teman-teman untuk akumulasi gitu ya. Nah itu untuk total market cap untuk kriptonya. Sekarang kita lihat dari altcoin-nya teman-teman ya. Nah untuk altcoin ini juga sama ya, dia sekarang sudah mulai merangkak naik ya. Jadi dia sudah tembus. Mungkin yang altcoin ini lebih kompleks sedikit, tetapi kurang lebih sama ya. Dia sempat ada rejection tapi sekarang lebih ngefill ya, dan di sini batasnya 818, ini adalah area yang harus di break ke atas, dan kemudian target berikutnya adalah 1T ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu 2T, target altcoin di sini sendiri itu harus 1T teman-teman ya. Nah itu baru bisa menjadi yang tadi saya bilang juga sama, dia awal pembentukan tren yang tren bullish yang baru ya. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan di sini dengan menggunakan external retracement Fibo ya, seperti ini. Target yang pertamanya itu 1272, itu 1,7, dan 1,618 itu di 2T juga teman-teman. Itu bisa menjadi higher high-nya dia ya. So sekali lagi kalau misalnya kalian mau ngumpulin koin ya, terutama altcoin ya, mungkin kalian bisa pegang atau akumulasi dari sekarang. Oke, karena itu bisa mendongkrak harga lebih jauh lagi untuk sekarang ya. Kalau misalnya dia jadi primary trend yang baru. Oke? Seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah ini kita lihat market cap yang di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi benar-benar ini altcoin yang benar-benar di luar Ethereum ya. Ya ini sekarang sudah ada 512 dan komposisinya juga sama ya. Dia sudah di break juga di garis minor trendnya seperti ini, dan dia mulai merangkak naik juga. Sudah bikin higher high juga, cuman masih belum close di atas level terdekatnya di 536. Dia harus break ke atas, dan kemudian level selanjutnya yang harus dituju itu adalah di 683 ya. Ini menjadi level yang harus dituju oleh altcoin di luar Ethereum ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita saksikan atau kita mulai lihat dari Bitcoinnya sendiri ya, seperti apa. Nah, Bitcoinnya sendiri ini kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini ada yang menarik ya, teman-teman ya. Di sini ada trendline atasnya yang sudah mulai tergambar seperti ini ya, trendline atasnya, dan dia harus di break ya. Kalau misalnya dia bisa di break ini di dalam waktu dekat di 42.600, jadi dia bisa close di level 43 ribuan Bitcoin, itu menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di level 43.000 tersebut memang menjadi area supply yang cukup tebal teman-teman di sini ya. Nah, jadi ini levelnya dari 43.600 sampai 45.000 itu menjadi area supply yang tebal. Jadi kita bisa berekspek target next selanjutnya Bitcoin itu ke 43.000 sampai ke 45.000 ya. Dan di area atasnya jadi juga dia kena di minor resistance ya di level 40.700, itu juga harus di break ke atas. Kalau dia break ke atas ini kemungkinan 43.000 sampai 45.000 itu bisa dikejar teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari patokan high dan low-nya ya, ini membentuk satu pattern teman-teman ya. Pattern yang bisa dibilang bagus untuk bullish, karena ini descending broadening wedge yang mana itu tendensinya adalah ke atas bullish ya. Syaratnya adalah dia harus break dulu trendline atasnya ini, yang mana sebentar lagi di break. Jadi kalau misalnya nanti hari Kamis besok dia bisa di break ke atas seperti ini, bisa close di atas level 40.000 ya, jadi 40.000, 41.000 itu merupakan pertanda baik untuk Bitcoin, karena kemungkinan dia akan ngebut ke atas gitu ya. Jadi level, ingat tetap di 43.000 sampai 45.000 itu target terdekatnya untuk si Bitcoin. Dari volumenya sendiri ya, volume analisisnya sendiri ya, dia mulai menunjukkan kenaikan di buying volumenya ya. Volumenya mulai naik dan itu adalah volume hijau. Merupakan sesuatu yang bagus ya, karena di sini tetap ya candle yang ini kita perhatikan, ini adalah candle range terbesarnya ya, sehingga ini adalah tantangan terbesar untuk Bitcoin ya, keluar dari range ini sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa keluar dari range ini, yang mana bertepatan bisa close di atas 43.000, kemungkinan harganya lari teman-teman ke atas ya, dan itu bisa confirm bahwa dia kemungkinan akan bikin tren bullish baru, primary trend baru, yang mana itu bisa berlangsung selama 200 hari, yang mana itu bisa menjadi hari-hari kemasan seperti zaman-zaman kemarin teman-teman ya, untuk Bitcoin ke atas ya, terutama mulai dari tanggal November, dari Oktober sampai ke Oktober 2020 sampai ke April 2021 teman-teman. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya semuanya. Oke, itu untuk Bitcoin, view-nya seperti itu, tetap dia up, targetnya 43.000 sampai 45.000. Nah, sekarang kita bahas yang Ethereum-nya teman-teman ya, Ethereum US dollar.
Nah, untuk Ethereum US dollar ini juga sama, dia level resistance-nya itu di 2384. Jadi kalau misalnya dia bisa break di atas 2384, itu menjadi sesuatu yang bagus juga untuk Ethereum. Next targetnya itu adalah kalau misalnya dia break 2400, itu di level sekitar 2890-an. Jadi kita berharap nanti hari Kamis besok ini ya dia bisa break di atas 2400 ya. Jadi dia bisa close di 2400 dan itu kemungkinan harganya bisa jalan nextnya ke 2880 sampai 2900-an ya. Dan final blocknya atau final supply areanya itu ada di area 3000-an ya teman-teman, 3300 sampai ke 3800 itu menjadi area finalnya. Tapi kalau misalnya dia bisa sampai ke area 2800 aja, itu ada kemungkinan Ethereum membuat primary trend yang baru juga sama ya. Dari volume analisisnya juga sama seperti Bitcoin, dia itu level yang harus ditandain itu adalah seperti ini, yang lebih besar ini ya. Ini range yang paling besar sekali di sini ya. Sehingga kalau dia yang dikejar itu ada 3400 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Ethereum bisa close di atas 3400, itu sudah fix dia akan bikin tren baru ke atas ya. Dia akan bikin tren baru ke atas. Jadi level yang perlu diingat adalah 3400. Itu adalah level penting. Dari volumenya juga volume sellingnya sudah menurun dan sekarang yang mulai masuk adalah volume bullishnya teman-teman ya. Kita berdoa semoga volume bullishnya ada satu yang besar sekali sehingga itu bisa menjadi trigger teman-teman, trigger untuk uang-uang itu masuk semua ke kripto lagi. Oke. Itu untuk Ethereum. Sekarang kita cek BNB-nya seperti apa. Untuk BNB sendiri juga sama kurang lebih dengan Ethereum ya. Range yang harus dicapai itu di break itu dari 342 harganya. Itu harus di break pertama supaya dia bisa bergerak ke atas. Dan kemudian kalau misalnya kita analisa dari volume analisisnya ya, ini adalah candle yang harus diperhatikan. Ini candle tersebut adalah ini ya. Jadi atasnya itu 520, itu adalah level yang harus di break oleh Binance kalau misalnya dia mau bikin primary trend baru ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya, ini agak sulit ya, karena di 370-an, harga 360 370-an itu ada tahanan juga untuk si Binance ya. So sekarang kita lihat target terdekatnya aja di 3400 di 342 dia harus di break dulu ke atas. Nextnya 426 itu adalah level yang harus dicapai untuk BNB supaya dia aman dulu seenggaknya ya. Seenggaknya dia aman dulu untuk bikin primary trend berikutnya. Itu untuk BNB seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita lihat XRP teman-teman ya. Nah untuk XRP sendiri ini sangat bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat XRP ini sangat bagus sekali. Dia sempat di low-nya 0,5 dan sekarang dia pergerakannya tuh naik sendiri ya di 0,71 ya. 0,71 dia naik hari ini naik 11%, itu luar biasa sekali. Dan targetnya yang harus dicapai itu pertama-tama itu adalah 0,8 ya, 0,8an di sini ini harus di break ke atas. Kalau dia bisa bertahan di 0,8 itu bisa menjadi awal yang bagus ya. Habis 0,8 di break dia targetnya di $1 ya. Jadi nextnya XRP ini harus menuju ke $1 dulu ya supaya dia bisa aman juga ya. Jadi setelah 0,8 ini dicapai dan di break, dia nextnya tuh harus di break di $1 ya, seperti itu. Dan kalau dari volume analisisnya yang perlu diperhatikan itu candlenya adalah candle yang sebelah sini teman-teman ya. Ini adalah range yang lebarnya ya. Nah jadi kalau misalnya nanti XRP ini dia bisa berhasil masuk lagi ke area ini, itu menjadi sesuatu yang bagus. Jadi $1 itu penentuannya XRP. Begitu dia $1 dia harus bisa mengisi nanti blok next berikutnya itu ada di $1,3 dan finalnya itu udah di $1,6. Oke. Untuk XRP seperti itu. Dan berikutnya ada Cardano ya teman-teman ya. Nah untuk Cardano sendiri kurang lebih mirip-mirip seperti Ethereum, tetapi di sini ada yang bagusnya, di minornya ini dia sudah di break juga ke atas ya. Dan ini si Cardano ini harus nge-fill dulu 1,39 atau 1,4 ya, baru nextnya dia bisa ke level 1,8 targetnya ya. Jadi level yang akan dilalui oleh si Cardano ini yang pertama banget 1,5, nextnya baru 1,82 ya. Itu baru target-target yang akan harus dicapai si Cardano. Nah untuk candle-nya sendiri harus diperhatikan tuh range-nya adalah yang sebelah ini ya. Dan dia masih berada di range. Jadi kalau misalnya si Cardano ini bisa close di atas $2, itu bisa gerakannya ngacir ke atas teman-teman ya. Dan dia bisa bikin new trend, primary trend bullish ke atas lagi yang baru. Oke.
Nah, kemudian ada satu koin yang saya mau bicarakan di sini, itu adalah Matic, teman-teman ya, Matic. Nah, Matic ini apa sih sebenarnya ya? Matic ini sebenarnya sebuah network juga, teman-teman. Ini sebuah network, dan menurut saya ini networknya bagus sekali ya, Matic ya. Dulu namanya Polygon ya, dan network Matic ini atau Polygon network ini dipakai di berbagai sektor juga di dalam blockchain, teman-teman, termasuk finance juga, DeFi ya, itu dipakai juga. Ada Polyquity di sana, ada banyak lagi ya. Dan mulai berkembang ya dia punya networknya. Jadi ini saya rasa Matic ini merupakan salah satu coin network yang lumayan bagus di luar Ethereum, di luar Cardano ya, di luar Polkadot juga ya. Jadi ini Matic ini menurut saya ini lumayan bagus. Dan kalau dari price actionnya, kalau kita lihat minornya teman-teman ya, seperti ini kalau kita tarik ya, ini juga sudah mulai break ke atas ya. Dan ya level yang harus di break oleh Matic ini, dia harus berada di atas level 1,246 ya, supaya dia bisa bergerak ke atas. Jadi 1,246-nya di break ke atas, next level target yang harus dicapainya itu adalah di 1,7, dan baru dia bisa ngincer di higher high-nya, teman-teman ya, seperti itu. Ya, jadi Matic ini juga lumayan bagus untuk kalian perhatikan juga gitu ya. Oke, jadi itu aja yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat teman-teman sekali lagi. Dan sekali lagi sesuaikan dengan money management. Karena ingat, cryptocurrency ini floatingnya tuh sangat luar biasa, pergerakan volatility-nya juga luar biasa. Jadi kalian harus atur manajemen uang kalian supaya bisa lebih aman. Oke, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, itu adalah penjelasan gue tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin dan juga altcoin. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan perlu diingat teman-teman, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil di sini kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management ya. Jadi apa yang gue sharing di sini itu hanya pure pendapat gue atau pandangan gue tentang Bitcoin dan juga altcoin sebagai seorang trader cryptocurrency, teman-teman ya. Jadi kalian harus sesuaikan, dan kalian harus sesuaikan risknya juga untuk kalian masing-masing ya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gua nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gua di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati, karena gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip-titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada yang menghubungi kalian dan mengatasnamakan gue ya, terutama di Telegram, dan menawarkan investasi suruh transfer, itu hati-hati, jangan transfer teman-teman, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu share video ini dan juga like video ini. Dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, terutama berhubungan tentang forex, cryptocurrency, dan juga saham. Oke, gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Sekali lagi, semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.